Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Imam Syafi'i Kota Mojokerto rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah kembali di malam Sabtu ini, di setiap bulannya, di Jumat malam Sabtu yang kedua, kita bisa hadir di majelis ilmu. Kita duduk untuk bersama-sama thalabul ilmi, mencari ilmu, menimba ilmu, dan mempelajari warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya dengan mencari ilmu, maka kita sebenarnya telah menjalankan satu di antara kewajiban-kewajiban dalam Islam, yaitu kewajiban untuk thalabul ilmi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Dan seorang yang mau berjalan di sebuah jalan, di mana di jalan itu dia mencari ilmu agama Islam, mempelajarinya, maka akan dimudahkan jalannya menuju al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan atau menempuh di sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, yang di jalan itu dia mencari ilmu agama Islam, maka Nabi mengatakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dengan sebab dia mau berjalan itu, jalannya dia menuju al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga bersabda bahwasanya beliau telah meninggalkan kepada kita umat Islam ini dua warisan yang berharga, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang beliau berjanji barang siapa yang mau berpegang teguh dengan keduanya,
maka dia tidak akan tersesat selama hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'ain." Dalam satu riwayat, "Taraktu fikum amrayn." Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, dua pusaka. Dalam satu riwayat, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu, selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Jadi Nabi mengatakan lan tadillu, selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Ma tamassaktum bihima, selama kalian semuanya berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah yaitu Al-Quranul Karim, wa sunnata nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua kalian berpegang teguh dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita selalu berpegang teguh dengan keduanya agar kita tidak tersesat. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Wasatiyatu wal I'tidal, sikap pertengahan dan sikap adil, wa atharuhuma, dan apa pengaruh keduanya ala hayatil muslimin, terhadap kehidupan kaum muslimin. Yang mana kitab ini disusun oleh Ma'ali Asy-Syaikh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Beliau adalah dulunya Menteri Agama Kerajaan Saudi Arabia. Beliau mengatakan masih dalam pembahasan bab Al-Wasatiyatu Sifatu Hadhil Ummah. Jadi judul bab kita yang belum selesai adalah bahwa sikap pertengahan itu adalah sifatnya umat ini, umat Islam. Jadi umat Islam itu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Umat Islam berjalan di tengah, mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti seluruh apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Beliau mengatakan, Asy-Syaikh berkata, kita lanjutkan. Beliau mengatakan, wa ma'lumun, dan sebagaimana diketahui, annana nahtaju, sesungguhnya kita membutuhkan, litahqiqis syariati, agar betul-betul terwujud syariat agama, betul-betul diterapkan syariat agama Islam, yaitu an-nar'a, hendaknya kita selalu menjaga asy-syariah, syariat agama Islam ini. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana cara kita menjaga syariat agama Allah ini? Yaitu pertama tentu dengan kita mempelajarinya. Karena dengan kita mempelajari, maka agama ini tidak akan terlupakan. Banyak yang mengetahui. Sesudah kita mempelajari, kita berupaya untuk mengamalkannya. Itulah diantara bentuk penjagaan terhadap agama ini. Lalu sesudah mengamalkan, bagi yang ilmunya luas, maka dia berkewajiban untuk menyampaikan ilmu tersebut. Disampaikan kepada yang lain, didakwahkan kepada yang lain, agar makin banyak orang-orang yang mau mempelajari ilmu agama Islam dan mau mengamalkannya. Wa an nuhaqqiqa, dan hendaknya kita berupaya untuk mewujudkan atau merealisasikan maqasidaha, apa tujuan-tujuan dari syariat agama Allah. Ketika Allah mensyariatkan syariat agama ini, ada tujuan-tujuan di baliknya, ada hikmah-hikmah yang akan didapatkan oleh umat manusia, finnasi, di tengah-tengah manusia. Misalkan ya, saya beri contoh. Apabila kaum muslimin betul-betul menegakkan at-tauhid, betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul menjalankan segala lawazim. Lawazim itu konsekuensi dari
syahadatnya ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka begitu dia mengucapkan kalimat syahadat tauhid ini, maka akan terwujud di tengah-tengah masyarakat itu dua hal, yaitu yang pertama an-nafyu, dan yang kedua adalah al-itsbat. Ada sikap menafikan yaitu an-nafyu, dan ada sikap al-itsbat menetapkan. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan an-nafyu adalah nafyu jami'il ma'budati min dunillah. Ada sikap meniadakan segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang mendengar dakwah tauhid kemudian dia berupaya untuk mentauhidkan Allah, maka dia akan berupaya menjauhi segala yang disembah selain Allah. Dia tidak akan menyembahnya karena selain Allah itu makhluk. Sedangkan makhluk itu tidak boleh, haram hukumnya untuk diibadahi dan disembah. Justru makhluk mendapatkan tugas kewajiban untuk menyembah Al-Khaliq yang maha mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan tumbuh sikap yang kedua, yaitu itsbatu jami'il ibadati lillahi wahdah. Menetapkan seluruh bentuk ibadah itu hanya bagi Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sehingga solatnya betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Solat malamnya, solat-solat sunnah yang lainnya, rawatib, solat-solat sunnah rawatibnya lillahi ta'ala. Solat duhanya lillahi ta'ala. Tahiyat masjidnya lillahi ta'ala. Kemudian juga salat-salat lima waktunya terwujud itu apabila dia faham betul tujuan dibalik syariat ini. Yang itu nantinya ya, akan turun keberkahan kepada mereka-mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Negeri mereka dijamin aman. Tanah air mereka menjadi tanah yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Akan demikian akan terwujud. Pencurian berkurang, kalaupun ada sedikit, skalanya tidak banyak. Musibah demi musibah berkurang, bahkan diganti oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah kucurkan kepada hamba-hambanya, yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Itu masih baru satu kewajiban yang dikerjakan, itu mentauhidkan Allah di dalam kalimat syahadatnya, belum lagi yang lainnya. Maka akan ada di sana para jemaah karunia-karunia yang Allah datangkan kepada mereka. Fasyari'atu, maka syariat ja'at, datangnya adalah litahkuma, untuk dijadikan hukum finnasi, di tengah-tengah manusia. Jadi syariat itu sebagai hukum yang ditaati di tengah-tengah umat manusia. Sebab kalau tidak ada syariat agama Islam, manusia itu akan mengikuti apapun yang diyakini benarnya. Padahal apapun itu tidak menjamin keselamatan bagi dirinya. Tapi kalau dia paham agama Islam, yang diikuti adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menjamin kebahagiaan dunia dan kebahagiaan apa? Akhirat. Walitakuna, dan syariat itu datang agar hayatun nasi, kehidupan umat manusia itu fi dawiha, di bawah cahayanya, di bawah penerangannya. Betul-betul seorang itu diberi cahaya dan diterangi dengan syariat agama. Terang dia. Hidupnya tidak sembarangan mengikuti apa yang diikuti. Tapi sudah jelas yang diikuti olehnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Walam ta'tis syariatu, dan syariat itu tidaklah datang litakuna nadhariyatin, supaya menjadi teori-teori belaka.
Jadi agama kita, ayat, Al-Quran, hadis Rasulullah itu bukan sebatas apa teori yang kita hafalkan supaya kita nanti ujiannya lulus, tidak begitu. Bukan sebatas teori, yubaha biha, yang dibanggakan dengannya. Kalau dia bisa menghafalkan Al-Quran, bangga sekali. Kalau bisa menghafalkan banyak hadis, bangga. Kalau dia mampu bercakap-cakap bahasa Arab dengan bitolaqah, dengan lancar, dia bangga. Tapi dia tidak mengamalkannya. Tuntunan agama Islam tidak diamalkan. Bukan itu. Jadi agama Allah ini tidak hanya sebatas teori. Tahu teori para jemaah? Bapak dulu pernah belajar ya. Siapa yang sekolahnya dulu jurusannya fisika, zaman saya dulu A1 fisika, A2 biologi, A3 sosial, A4 bahasa aja ya, zaman dahulu. Teori yang kita pelajari, teori fisika, teori kimia, teori apapun, ya, hanya sebatas teori. Kita hafal supaya lulus ujian. Apa yang kita praktekkan? Tidak ada sama sekali. Apa yang kita praktekkan? Rumus Newton, rumus apa saja, tidak ada yang kita praktekkan. Belajar sinus, kosinus, kotangen, dan seterusnya. Kita tidak amalkan sama sekali sekarang. Seperti tidak berguna saja pelajaran-pelajaran itu. Iya para jemaah, rahmati Allah Ta'ala. Nah, syariat Allah, agama Islam ini tidak seperti itu. Bukan hanya sebatas nadoriyat itu teori-teori, bukan. Islam itu bukan teori. Islam bukan agama teori. Jadi Islam itu bisa dipraktekkan, bisa diamalkan, dan langsung ada buah dan hasilnya. Autakuna khayalatin nas, atau Islam menjadi khayalan-khayalan manusia. Tidak. Khayalan itu tahu ya, ada film UFO. UFO tahu? UFO ya, khayalan. Nanti UFO turun di California, turun di Jakarta, di Monas ini. Ini sudah ada yang berkhayal begitu orang Indonesia. Katanya UFO nanti akan turun di Monas pada tanggal sekian. Dia sudah kontak dengan UFO, dengan pihak tim UFO. Kontak, akan turun. Bukan seperti itu. Bukan khayalan. Syariat agama Islam ini bukan khayalan. Yaftakhiruna biha, yang manusia berbangga dengannya. Min duni an takuna tatbiqan, namun tidak diterapkan. Khayalan yang manusia berbangga dengannya tapi tidak pernah diaplikasikan, diterapkan. Bukan begitu. Fil waqi', dalam kenyataan, dalam prakteknya. Bi ahkamiha, dengan hukum-hukumnya. Islam itu langsung bisa dipraktekkan. Coba panjenengan belajar fikih puasa, bisa dipraktekkan? Bisa langsung. Belajar tata cara kaifiyah al-wudu, bisa langsung dipraktekkan. Belajar tata cara apa? Apa namanya, misalnya salat, sifatus shalah, kaifiyatus shalah, langsung bisa dipraktekkan. Kemarin jamaah haji kita belajar manasik haji, langsung bisa dipraktekkan. Jadi Islam itu tatbiki, bisa dipraktekkan. Bukan khayali, bukan khayalan, bukan nadhari, bukan teori belaka. Agama Islam seperti itu. Maka kita belajar agama Islam tidak akan pernah rugi, walaupun kita belum bisa praktek atau belum sempat praktek. Contoh, seorang yang belum punya uang yang cukup untuk beribadah haji, biasanya daftar atau tidak? Belum punya uang yang cukup, belum daftar kan? Belum daftar. Tapi dia sudah punya ilmunya, sudah belajar di masjid, di madrasah, di pesantren. Dia belajar tentang bagaimana tata cara ibadah haji. Rugi tidak rugi? Tidak akan rugi. Sebatas dia mempelajari, dia itu minimal mendapatkan pahala di sisi Allah. Sebatas mempelajari. Yang kedua, sebatas mempelajari saja, bertambah yakin dirinya tentang kebenaran Islam. Panjenengan kalau semakin belajar Islam, itu semakin yakin. Mohon maaf ya, kalau kita belajar teori manusia, semakin belajar semakin ragu kita. Betul itu. Teori Darwin silakan dipelajari. Semakin membuat bingung. Karena ada missing link, gitu. Ada sesuatu yang hilang. Jadi tidak nyambung. Jadi
Katanya manusia itu dari kera. Bagaimana nyambungnya sama nyambung dengan Adam ini? Tidak nyambung teorinya itu. Tapi kalau agama Islam, Masya Allah, walaupun kita belum mampu untuk praktek, tapi bertambah keimanan kita. Ada banyak ya di dalam kehidupan kita, mungkin di antara panjenengan pernah mendapatkan kesempatan yang seperti itu. Tidak punya uang, tidak ada apa-apa, tiba-tiba diberangkatkan orang umroh. Coba kalau belum belajar teorinya, mohon maaf, belum belajar syariatnya, tentu dia akan kesulitan. Ketika sudah belajar, dia sudah punya ilmunya, dan dia semakin yakin dengan keislamannya, begitu ada orang yang memberangkatkan, berangkat dia. Sudah ada ilmunya. Islam demikian para jamaah. Ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Biahkamiha, dengan hukum-hukumnya. Hukum-hukum syariat agama. Wa muthuliha, dan dengan tuntunan-tuntunan syariatnya. Wa aqaidiha, dengan amalan-amalannya dan dengan akidah-akidahnya. Aqaid itu akidah-akidahnya. Lidzalika, untuk hal itu, fal wasatiyatu wal itidal, maka sikap pertengahan dan adil, ala nahwi ma dzakarna, sebagaimana yang telah kami sebutkan, kata Syekh, musilatun, maka sikap pertengahan dan adil itu akan bisa mengantarkan, akan bisa membawa ila tahqiqi maqasidis syariah, akan bisa membawa ila tahqiqi, untuk mewujudkan maqasidis syariah, tujuan-tujuan dari syariat, fid dini, dalam agama, wa fid dunya aidan, dan juga dalam kehidupan dunia juga terwujud tujuan-tujuan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa di antara maqasid dari syariat? Banyak. Jadi maqasid syariat itu banyak sekali. Agama itu di antara maqasidnya adalah, tujuan-tujuannya adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Makanya dalam agama itu tidak boleh membunuh ya, nah? Boleh membunuh tidak dalam rangka apa? Menjaga jiwa. Manusia ini kalau saling membunuh, populasinya akan habis, bisa-bisa punah. Saling mengebom, saling berperang, saling bunuh-membunuh. Kekacauan di mana-mana, ketidakamanan, ketidaktentraman. Karena ada hifdzun nafsi itu, menjaga jiwa. Kemudian agama ada hifdzul aqli, menjaga akal ya. Dengan apa? Tidak boleh mabuk ya kan. Tidak boleh syurbul khamri, minum khamr. Karena minuman yang memabukkan itu yukhammir al-aql, menutupi akal. Maka untuk menjaga akal, agama mengharamkan apa? Meminum minuman yang memabukkan atau mengkonsumsi hal-hal yang bisa, sesuatu yang bisa membuat akalnya manusia itu rusak, tertutupi. Silakan dikaji ya, silakan dikaji. Mohon maaf apabila saya menyinggung ya. Rata-rata pemabuk yang tobatnya di hari tuanya itu badannya sudah, kalau bahasa Jawanya legrek, wis legrek kabeh. Ibarat kendaraan itu tinggal protol satu persatu. Kalau tobatnya di hari tua ya. Dan dia pemabuk berat loh, mudminul khamri, disebut mudminul khamri, tiap hari mabuk. Tapi kalau sebelum usia 40 dia sudah bertobat, dia tinggalkan itu, masih ada perbaikan-perbaikan. Kalau di atas, kata para ulama, di atas 40 sampai 60 itu rusak-rusaknya itu nanti. Betul. Ya sudah bertobat, alhamdulillah. Tapi mau ke masjid berat rasanya. Saya bertemu dengan orang-orang seperti ini, saya tanya, ya Ustaz, kadang-kadang itu pening di sini. Padahal sudah tobat, sudah tinggalkan semuanya. Pening di kepala ini, separuh kepala seperti apa? Mau retak. Akhirnya saya bilang sudah, kalau antum atau panjenengan seperti itu, sholat di rumah. Yang penting tetap sholat. Oh ya, injil Ustaz. Iya, nggih, tetap sholat. Saya bilang gitu. Tidak ke masjid tidak apa-apa. Kadang-kadang saya tidak hadir pengajian antum katanya. Kajian-kajian antum, kepala saya itu kadang-kadang mau pecah katanya. Itu sudah tobat lama loh para jemaah. Bukan setahun 2 tahun yang lalu. Sudah meninggalkan kemaksiatan sudah lama. Tapi efeknya itu terus apa? Dirasakan olehnya. Untung dia sabar. Untung dia sabar. Dan saya pernah dapat cerita juga, pemabuk berat yang tiap hari entah satu gelas atau satu seloki ya, itu kecil ya, satu seloki itu kecil ya, satu gelas
atau satu botol, kalau orang Jawa bilang satu gendul mabuk itu kalau berhenti dan dia tidak kuat, itu badannya itu seperti seperti dipukul-pukul orang. Jadi badannya seperti remek. Bahasa Indonesianya remek itu apa? Hancur semua rasanya. Makanya banyak yang setobat tidak berapa lama dia kembali lagi mengkonsumsi. Nanti ada yang menasihati lagi, tobat lagi. Begitu remek lagi rasanya gak enak, mabuk lagi dia supaya enak lagi badannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dibutuhkan di situ kesabaran untuk hijrah, meninggalkan kemaksiatan itu. Padahal sebenarnya kalau remek begitu, coba minum madu sebanyak-banyaknya ya. Yang penting tidak berlebihan. Ya, minum madu sebanyak-banyaknya, minum habatus sauda sebanyak-banyaknya. Minta petunjuk dokter, dibekam, karena harus dikeluarkan itu, toksin-toksinnya harus dikeluarkan dari dalam tubuhnya itu. Jadi dia mengganggu para jemaah, penyakit-penyakitnya itu. Dibekam, dikeluarkan dari darahnya, agar darahnya tidak kotor lagi. Ya seperti itu para jemaah. Dalam rangka apa agama ini? Di antaranya menjaga apa? Akal. Hifdun nasli, menjaga keturunan. Apa itu? Dengan apa? An-nikah. Dan agama melarang apa? Az-zina, wal-liwat. Zina, laki-laki dengan perempuan. Liwat, laki-laki dengan laki-laki yang disebut dengan MSM, mil, sex mil, ya kan? Itu semuanya dalam rangka hifdun nasl, menjaga keturunan. Kalau naudzubillah min dzalik orang tidak menjaga dari zina, anak-anak ini tidak jelas nasabnya ini. Ki nasabe sapa? Anu Ustaz bin rame-rame. Lah tidak jelas sih bapaknya siapa? Bin rame-rame. Dicek darah yang cocok dengan darahnya anak ini ada 2. Gimana kira-kira? Mana bapak biologisnya yang asli, mana yang memperkosa atau menzinai ibunya? Tidak jelas. Tidak jelas para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Dan saya punya sedikit penelitian pribadi ya, saya teliti. Orang-orang yang berzina kemudian hamil di luar nikah, itu rata-rata kehidupan rumah tangganya tidak bertahan lama. Jika bertahan lama dia sudah benar-benar tobat, betul tobat. Itu bertahan lama tapi penyakit datang sedikit demi sedikit. Kadang istri yang meninggal duluan, kadang suami yang meninggal duluan. Dihukum oleh Allah Ta'ala. Padahal sudah bertobat. Kalau dia mengawali dengan zina, na'udzubillah min dzalik. Maka Islam menjaga hifdzun apa? Nasli, menjaga keturunan dengan apa? Dianjurkan untuk menikah, diperintahkan untuk menikah, dilarang untuk berzina, dilarang liwat, hubungan yang tidak sesuai dengan syariat agama. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu semuanya merusak. Islam menjaga. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ya. Banyak lagi, bukan hanya itu, ini contoh saja sebagai penjelasan dari kitab ini. Wa akhiran, dan yang terakhir kata Syekh, ini bukan terakhir pelajaran ya, terakhir dari bab ini. Fa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha perkasa dan maha besar, ja'alana, Allah telah menjadikan kita ummatan wasata, umat yang pertengahan, umat yang tidak ekstrim. Ekstrim itu bahasa agamanya atau bahasa Islamnya apa? Bahasa Arabnya apa? Hulu. Umat yang tidak hulu. Bahasa lainnya ekstrim. Umat yang pertengahan, para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Ja'alana ummatan wasata, umat yang pertengahan. Jangan hulu loh ya, jangan hulu. Ada sebagian mohon maaf, jamaah pengajian atau santri lah, santri, tapi ini mungkin bukan santri yang sudah kawakan atau lama di pesantren. Santri-santri baru semangat ngaji itu. Ada yang sama sekali tidak mau pakai kopiah putih itu. Jadi kopiahnya hitam terus gitu. Katanya kopiah putih kopiahnya Wahabi gitu. Ada yang bilang bukan itu. Saya pernah dengar itu kalau sudah haji. Kalau belum haji kopiahnya apa? Hitam. Lah kalau hajinya 3 kali apa kopiah tumbuk telu? Ya kan tidak begitu toh. Tidak ada hubungannya haji atau tidak haji dengan kopiah. Walaupun kita belum haji, tidak mengapa kita memakai kopiah yang putih, karena Nabi menyukai pakaian yang berwarna apa? Putih, termasuk pakaian adalah penutup kepala, bukan hanya pakaian di badan.
Jadi kadang-kadang bapak-bapak ya perlu ya, jangan pakai jubah terus, kadang-kadang sarung gitu lah. Ya kadang-kadang baju takwa, sekali-kali baju kotak-kotak, oh boleh baju kotak-kotak itu. Gitu. Ojo mbok arani aku kotak-kotak ya. Kok umpane memper mirip ya, jangan begitu. Tim sukses, anggitmu ngono. Aku tim suksesnya pusat tuh aku. Piye atau gimana? Jadi kadang-kadang kopiah hitam, kadang-kadang jubah, kadang-kadang sarung gitu. Supaya kita tidak ekstrim gitu loh. Ada sebagian yang belas tidak mau memakai sarung. Kemana-mana jubahan, terus numpak jaran jubahan. Ekstrim itu. Jangan seperti itu ya. Kadang-kadang ya pakai sarung, kadang-kadang ya pakai celana sirwal, bukan celana yang ketat, dan seterusnya. Kadang-kadang keluar rumah juga pakai kaos. Tidak ada masalah selama tidak bertentangan dengan syariat agama kita, tuntunan agama kita. Jangan ekstrim itu tidak baik. Taib. Li'annal wasatiyata, karena wasatiyah itu ab'adu anil fitani, itu akan membuat lebih jauh dari fitnah-fitnah. Ma dhahara minha, apa yang tampak dari fitnah-fitnah tersebut, wa ma baton, dan apa yang tidak tampak. Jadi dengan sikap pertengahan kita secara tidak langsung menjauhkan diri kita dari segala macam fitnah. Fal fitnatu, maka fitnah fi tarikhil islami, dalam sejarah Islam, sejarah perkembangan Islam, mundu an-naba'a, semenjak Islam itu mulai keluar atau muncul, wa dhahara, dan tampak, ya, al-mu'taridu ala Rasulillah, ada seorang yang dia memprotes atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi qaulihi, dengan ucapannya, i'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad. Orang ini adalah dikenal dengan Dzul Khuwaisirah. Dia mengatakan kepada Nabi dalam hadis ini, i'dil ya Muhammad, bersikap adillah wahai Muhammad, katanya dia. Wa radda alaihin Nabi, maka Nabi SAW membantah ucapan orang tersebut, orang yang ekstrim, ini orang ekstrim ini. Jadi dikenal dengan sebutan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dia ini seorang Al-Khariji. Boleh dikatakan dia ini adalah Rasul Khawarij. Dedengkotnya, pimpinannya kelompok sesat Al-Khawarij yang menentang pemerintah, yang mengkafir-kafirkan sesama muslim disebabkan dosa besar, yang mengkafirkan orang yang tidak berbaiat kepada pimpinannya. Ini kelompok Khawarij. Ini kelompok yang sangat jauh dari agama Islam. Sudah muncul di zaman Nabi, mengatakan kepada Rasulullah, i'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad. Lalu Nabi membantah, membalas ucapan orang itu biqaulih, dengan sabdanya, waihaka, celaka kamu wahai Dzul Khuwaisirah. Wa man ya'dil, siapa yang mampu berbuat adil? Idza lam a'dil, jika aku sebagai seorang nabi dan rasulnya Allah tidak berbuat adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil selain diriku, kata Nabi. Hadisnya akhrajahu Al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, fi sahihihi, fi kitabil manaqib, dalam kitab Al-Manaqib, babu alamatin nubuwah, bab tentang tanda-tanda kenabian, fil Islam, dalam Islam. Hadis nomor al-ashir wa sittu mi'ati wa thalathatu alaf, 3610. Wa akhraja qariban minhu, dan telah meriwayatkan dengan lafaz atau redaksi yang dekat dari lafaznya Imam Al-Bukhari, kullun min Muslim, masing-masing diriwayatkan oleh yang pertama Imam Muslim dalam sahihnya, fi sahihihi, fi kitabiz zakah, dalam kitab zakat, babu dzikril khawarij, bab tentang diceritakannya kelompok Al-Khawarij, wa sifatihim, dan apa saja sifat-sifat mereka. Hadis nomor Ar-Rabi'u wa Sittuna wal Alfu, 1064. Mau tahu di antara ciri-ciri Khawarij? Itu berkelompok sendiri mereka.
Jadi kalau ada sesama muslim itu, apalagi di zaman ini, mungkin Khawarij ini, kalau Khawarij yang zaman dulu muncul di zaman ini, betul-betul muncul mereka, itu tidak ada yang selamat dari lisannya mereka. Jadi mereka itu, naudzubillah min dzalik, kelompok yang lisannya sangat buruk, mencaci maki sesama muslim, lisannya mudah mengkafirkan sesama muslim. Itu buruk sekali. Jangankan orang awamnya, tokohnya itu lisannya sangat buruk. Tidak pantas kalau saya sebutkan contohnya, tidak pantas. Ya. Jadi mengucapkan kata-kata itu sampai tidak pantas untuk didengar dan tidak pantas disampaikan memang. Tidak pantas, kata-katanya itu kotor. Kita para jamaah, saya sampaikan ya, sesama muslim kita ini. Jangan perbedaan ngaji di masjid ini dan itu menyebabkan kita saling caci mencaci, jangan. Perbedaan guru atau kiainya, madrasahnya, madhabnya, ormasnya, apalagi sekarang partainya, yang satu mendukung partai itu, yang satu ini, jangan menyebabkan umat Islam saling caci mencaci, semakin parah umat Islam nanti. Ini bukan berarti kita mendiamkan perkara-perkara mungkar yang terjadi di tengah-tengah kita. Kemungkaran diingatkan, kemungkaran diingkari, perintah disampaikan, orang diajak untuk menjalankan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Diajak untuk berbuat kebaikan, tetap yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar tetap dilaksanakan, tapi sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan porsinya. Lihat dulu audiennya, siapa yang diingkari dan seterusnya. Saya beri contoh ya, ada yang bertanya kepada saya, tadi pagi baru saya jawab. Saya sering salah Ustaz, katanya. Dia mendengarkan ceramah saya, terus dia mengatakan saya sering salah. Kenapa? Kami ini konsep mendidik anak itu memarahi anak dan menghukum anak. Wis itu aja, memarahi anak, menghukum anak. Memarahi anak, menghukum anak. Saya bilang jauh. Saya jelaskan secara panjang lebar walaupun singkat. Hal itu jauh dari petunjuk Nabi SAW. Lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi itu betapa lembutnya dengan anak-anak. Kita sering lupa ya para jamaah. Kita ingin anak kita seperti kita, tapi sifat anak masih melekat pada diri kita. Makanya saya sering pesan ya, tetap jadilah orang tua, jangan jadi anak. Mikir teman-teman, tetap jadilah orang tua, jangan jadi anak. Saya beri contoh. Ada penjual es krim lewat di depan rumah panjenengan. Anak panjenengan lama tidak dibelikan es krim, dia senang sekali, sangat senang dengan es krim. Lalu panjenengan tidak mau menghentikannya, dia nangis kan? Nangis, minta nangis, sampai gedru-gedru itu apa? Kakinya menjejak-jejak, berguling-guling di tanah, nangis, kejer itu apa? Menangis apa? Terseduh-seduh. Sampai kejer nangisnya itu, menangis, iya kan? Kadang kita sampai nyubitin dia, membuat dia diam, sampai kadang-kadang mengangkat dengan kasar, diuncalkan ke dalam rumah. Apa diuncalkan nih? Ya sembuh lah, pokoknya digawe nang di rumah, gitu. Ya kan? Kadang-kadang sikap sebagian orang tua kan begitu. Dia lupa anak itu masih proses menjadi baik, apalagi masih kelas TK, SD itu. Tamyiz saja belum, apalagi mencapai balik, apalagi bisa dia berpikir dengan akalnya. Kadang-kadang orang tua itu ya masih ada yang seperti anak, saya katakan. Sifat anak masih melekat, apa? Dia kalau ingin anaknya begini, kamu harus begini. Nah ini kan sifat anak masih dibawa oleh dia. Dia lupa kalau sifat itu sifatnya anak. Harus itu sifatnya apa? Anak. Ora kudu nak yo, gitu. Tidak harus. Pokoknya kudu lah ini. Kudu atau harus ini. Nah ini wah. Berat ya seperti ini. Akhirnya setiap hari isinya ancaman kepada anak. Apalagi perintah dengan pelototan kepada anak. Padahal anak itu dunianya bukan dunia kerja, bukan dunia seperti kita serius. Dia masih ada dunia yang lain yang dia harus di situ kalau bahasa saya terpuaskan dulu. Hati-hati loh ya ini. Kalau dunia anak belum terpuaskan, hati-hati. Saya sering melihat itu, sudah mahasiswa bahkan sudah kerja itu masih gim-giman ya. Bahkan yang aneh, guru gim-giman.
seperti ini. Ini mungkin dulu masa bermainnya kurang apa? Puas. Ini bahaya ini. Harusnya sudah tidak masa itu lagi. Kita gamenya ada sendiri sudah ya. Tidak seperti itu. Itu penyakit anak-anak yang masih terbawa oleh kita. Nah, nanti insya Allah setelah adzan Isya saya jelaskan ini tentang si Khawarij ini yang berani menentang Rasulullah SAW dan sekarang anak cucunya banyak di zaman ini. Maka kita jangan menjadi seperti itu. Kita mencontoh pribadinya Rasulullah SAW, menjadi pribadi Muslim yang berakhlak, yang punya adab, yang banyak senyumnya daripada cemberutnya, yang banyak lembutnya daripada kasarnya, yang banyak memaafkannya daripada mencacinya, dendamnya, dan seterusnya. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. InsyaAllah setelah adzan kita lanjutkan kembali materi pelajaran kita. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi Nabi kemudian membantah Dzul Khuwaisirah, tokoh dan dengkotnya Khawarij di zaman Nabi SAW. Beliau mengatakan, waihaka, celaka kamu wahai Dzul Khuwaisirah. Wa man ya'dil, siapa lagi yang mampu berbuat adil? Idza lam adil, jika aku sebagai seorang nabi dan rasulnya Allah tidak bisa berbuat adil. Hadhihi alwasatiyatu, sikap pertengahan ini, mundu dzalikal hini, semenjak waktu itu mururan, terus berjalan. Bi khuruji al-khawarij, diiringi dengan keluarnya kaum Khawarij. Jadi Nabi mengajarkan sikap pertengahan, Khawarij mengajarkan sikap apa? Al-ghulu dalam beragama, ekstrim dalam beragama. Dan mohon maaf ya, tidak ada seorang sahabat pun itu yang tercatat dalam sejarah meninggalkan agamanya, tidak ada. Tapi kalau kaum Al-Khawarij murtad ada. Kelompok Khawarij murtad ada. Kelompok Al-Khawarij menjadi orang awam lagi biasa banyak.
Itu dalam catatan sejarah banyak. Sampai sekarang ini, yang mantan-mantan, mohon maaf ya, memiliki benih-benih Khawarij itu sekarang, dulu ya Allah, ngajinya, sholat 5 waktunya, apanya lagi, pokoknya jangan disinggung ya, nanti saya kena IT, bulanannya, ngertilah sampean ya bulanannya itu. Sekarang menjadi orang awam yang benci dengan agamanya, banyak saya dapati di tengah-tengah masyarakat. Karena kebablasan, orang itu kalau sudah kebablasan, itu naudzubillah, itu terlempar semakin jauh dari agama. Kan Rasulullah mengatakan begitu kan, yang merukuna minad-din, mereka telah melesat keluar dari apa? Agama. Kama yang merukus sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah yang melesat dari apa? Busurnya. Dilepaskan dari busurnya, melesat dengan cepat sekali. Sekian detik sudah sampai ke tempat yang sangat jauh. Dan itu nyata, sampai di detik ini loh nyata. Saya dengar sendiri. Bahkan kemarin ya, jadi orang tuanya itu dulu ya tokoh-tokoh begitulah, Khawarij gitu. Anaknya ikut Khawarij juga. Sekarang anaknya pemabuk, ikut ini, ya Allah ya Rabbi. Begitu sudah stres, mentok, justru jauh dari agama. Tapi yang mengikuti jalan Ahlussunnah wal Jamaah, jalan pertengahan ini, sampai meninggal tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Istiqomah sampai meninggal tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah paham ya para jamaah. Sering saya dikagetkan dengan ucapan-ucapan sebagian jamaah, katanya, kan sahabat juga ada yang murtad. Keliru. Sampean keliru. Ucapannya dicabut. Sahabat tidak ada yang murtad. Yang murtad itu bukan sahabat. Sahabat Rasulullah tidak ada yang murtad. Sahabat itu definisinya apa? Seorang yang pernah berjumpa dengan Nabi, berjumpa dalam keadaan iman dan meninggal dalam keadaan apa? Iman. Kalau murtad itu bukan sahabat. Bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wal firaqi ad-dhalati, dan beriringan dengan kemunculan kelompok-kelompok yang sesat. Ila an wasalna ila hadzal waqti, sampailah kita di waktu ini, bima fihi, dengan apa saja yang ada di masa kita sekarang ini. Ila, sampai an hasalati tafjirat, terjadi berbagai macam pengeboman al-akhirati, yang terakhir. Jadi sekarang beliau mulai membahas bahwa tindakan pengeboman tafjirat dalam bahasa agama itu adalah bibitnya dari Khawarij. Nanti akan saya singgung sedikit, mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita bersama. Wa ma fiha min afkar, dan apa saja yang ada di dalamnya dari pemikiran-pemikiran tentunya yang menyimpang. Wa ma fiha min ghulu, dan apa saja yang ada di dalamnya dari ghulu, sikap ekstrim, berlebih-lebihan. Wa tafkirin, dan pemikiran yang menyimpang. Wa jafain, dan sikap meremehkan agama. Lihada kullihi, dikarenakan ini semuanya, ikhtarallahu azza wajal, Allah memilih azza yang maha perkasa wa jalla dan maha besar, lana, untuk kita semuanya, untuk Ahlussunnah wal Jamaah, al-wasatiyata, sikap pertengahan. Li'annaha mubaidatun, karena sungguhnya sikap pertengahan itu akan menjauhkan anil fitani, dari berbagai macam fitnah. Ma dhahara minha wa ma batan, apa yang tampak darinya dan apa yang tersembunyi. Saya beri contoh ya para jemaah. Kelompok-kelompok yang di dalam pemikiran mereka suka mencaci maki pemimpin itu, nanti coba ditengeri, enggak bahasa Indonesia apa? Ditandai ya. Kok kurang pas ya. Pokoknya sampean tengeri lah, sampean titeni. Mari kita titeni bersama-sama. Nah, segitu aja. So angel, bisa saya angel. Ya, salah ya Pak Andi. Ngundang Ustaz kok kampung ya salah dewe. Sampean ngundang Ustaz kok Surabaya, Jakarta lah, baru bahasanya top. Kalau saya kan, pokoknya mari kita titeni bersama. Segitu saja lah. Kita amati bersama-sama, kita tandai bersama-sama. Itu nanti siapapun presidennya, walaupun presiden itu dulunya dia dukung mati-matian, direwangi mati-matian dukung, itu nanti kalau salah ya dicaci maki juga. Ya sekarang saya mau tanya,
Kira-kira manusia siapa yang selain Nabi yang tidak pernah berbuat salah? Coba tunjukkan pada saya, nanti saya kasih hadiah. Manusia tidak pernah berbuat salah selain Nabi dan Rasulnya Allah. Enten buatan gitu kan Pak. Kalau jak mikir nih, supaya kita tidak diracuni dengan pemikiran apa? Khawarij. Ada nggak manusia yang selama hidupnya tidak pernah berbuat salah? Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau pemimpin antum tuntut harus benar terus dalam setiap sikap, tindakan dan ucapannya. Adakah pemimpin yang demikian ini dalam kenyataannya? Bukan khayalan loh. Kalau khayalannya orang itu ada nanti, itu pemimpin yang saya gadang-gadang sekarang ini. Coba nanti sudah memimpin terus tidak sebagaimana harapannya, dicaci maki enggak? Caci maki, memang dia pemikirannya seperti itu. Kalau Ahlussunnah kan tidak. Ahlussunnah loh tidak pernah geger salat ngombuh sapa sing dadi, mbuh Pak Ganjar, mbuh Pak Anies Baswedan, mbuh Pak siapa lagi? Pak Jenderal Prabowo, entah siapa, Pak Mahfud MD atau siapa, atau Pak Panji Gumilang. Loh ada yang nyalonkan jadi presiden, lucu ya. Negeri kita ini, kok plus 62 ini, ya Allah. Ada yang nyalonkan jadi presiden ya. Hadahullah, semoga Allah memberi hidayah kepada beliau, sudah Allah beri hidayah kita semuanya. Hadanallahu wa iyyahu. Kita tidak pernah berpikir. Dulu masa-masa pemilihan umum tahun 2000 berapa? Terakhir 2019 ya. Saya didatangi orang-orang, ya jamaah lah, aktivis, badannya tipis-tipis. Kalau saya kan gendut, badannya gendut. Aktivisnya badannya tipis. Ustadz, kita harus berjuang Ustadz. Nanti kalau tidak, Ustadz seperti sampai ditangkapi polisi katanya. Alas, tawakal karo Allah. Alhamdulillah, polisi aku ya kayak kenal loh. Malah ngaji saya bilang gitu. Alhamdulillah tidak terbukti. Karena itu apa? Khoyaliyat, khayalan-khayalan yang hembus oleh setan. Itu kalau bahasa agamanya wahmiyat, ketakutan yang tidak berdasar gitu. Nanti juga begitu. Nanti kalau yang jadi ini akan begitu, akan begini. Alas, tidak usah begitu. Saya kasih tahu ya. Seandainya yang jadi itu orang buruk, saya kasih tahu. Allah akan membiarkan umat Islam ini dolimi oleh mereka, atau Allah akan berbuat sesuai dengan kehendaknya? Insya Allah berbuat. Kalau kita seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri contoh. Musuh-musuh Islam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum perang ketemu Nabi, berhadapan muka dengan Nabi, 1 bulan itu ditimpa tahu ar-rau? Ketakutan yang sangat luar biasa. Belum ketemu muka dengan Rasulullah SAW, belum. Dari jauh itu, saya akan serang, 30 hari itu sudah dak, tidak bisa tenang. Rasulullah santai sholat, para sahabat sholat, kerja, ke pasar, berdagang, ngurus keluarganya. Subhanallah. Lihat, kalau kita menjadi pribadi-pribadi seperti Rasulullah SAW dan para sahabat, Allah sendiri yang akan mengatur segalanya. Sudahlah para jamaah. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar dan tipu daya, Allah membalas makar-makar mereka. Ahlussunnah punya ini, ayat ini sangat cowok kali pegang yang kuat. Allah yang akan membalas makar-makar mereka. Wes aduh tinggal turu wae. Gak usah mikir ngono kuwi, golek sing dadi iki piye, ngelu dhewe sampean. Nyambut gawe ora bener, nyambut gawe sing tenanan, turu sing angkler, subuhan mari ngono ya. Subuhan, wis enak kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Enak. Ada enggak manusia di zaman ini yang kalau dia lewat setan menjauh dari jalannya? Tidak ada kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita butuh manusia-manusia seperti ini. Setan rawani ndulit Umar ya. Ini jenis demit orang dulit ya ini, Umar bin Khattab. Setan tidak berani melewati jalan yang dilalui sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kadang-kadang itu kita heran ya, kenapa Ahlussunnah mudah ditakut-takuti seperti itu. Ulama-ulama kita, panjenengan presani, kiai, ustadz yang punya pesantren, wes nyate ngaji kitab sampai dilolo nih, kiai gak paham politik. Ya sampean gak paham ya kene ngaji politik kene. Tuhi kitab ki lho, As-Siyasah Al-Islamiyah pocon, mboten ngertos kiai ngono arep ngomong kiai gak paham politik. Dia gak pernah belajar politik dalam Islam itu bagaimana. Saya kasih tahu lagi ya. Kalau
tidak ada pemimpin yang dijamin akan selamat dari kesalahan, berarti setiap pemimpin berpotensi untuk berbuat apa? Salah. Berarti semua pemimpin berpotensi untuk didemo dan untuk dicaci maki, betul nggak? Kalau kita mengikuti manhaj pendemo itu, tidak selesai urusan negara itu. Tapi kalau kita mengikuti manhajnya Rasulullah SAW, nikmat. Berarti panjenengan mendiamkan kemungkaran? Tidak. Nyatanya ulama-ulama sunnah berbicara. Panjenengan tahu, pemimpin yang sering dicaci maki itu, saya bukan membela. Saya barusan diundang oleh MUI Pusat Jakarta. MUI Pusat. Langsung pusat ini, dekenganku pusat ya. Gitu ya podo itu, aku ya dekenganku pusat. Podo ya. Subhanallah. Tahu ya tidak? Bank Syariah Indonesia itu peran ulama-ulama yang ada di MUI dari pusat sampai daerah. Akhirnya pemerintah legowo menerima setelah distudi ya, dipelajari oleh pemerintah, akhirnya pemerintah menerima Bank Syariah Indonesia. Antum cari di negara yang dasar negaranya bukan ya, agama, antum cari negara mana yang punya bank syariah yang diakui oleh negara. Tolong didikti dicatat di data. Saya pengen tahu. Lalu belum tahu toh, nanti kapan-kapan kalau pengen tahu saya kirim ke Pak Andi. Wapres kita dan juga para ulama bercerita, alhamdulillah sekarang negara punya Dewan Keuangan Syariah. Belum tahu kan? Tidak pernah diceritakan seperti ini karena nanti akan menggagalkan pola-pola gerakan Khawarij. Akan menggagalkan. Jadi suksesnya negara itu tidak diceritakan. Yang diceritakan adalah jeleknya apa? Negara. Bisa dipahami atau belum? Terpaksa saya ceritakan seperti ini biar tahu kita biar terbuka. Agar kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kita ini manhaj kita sudah jelas mengikuti Rasulullah SAW. Coba para jamaah, kalau ada kemungkaran dalam Islam, siapapun yang melakukan, apakah pemimpin atau rakyat, itu kalau berbuat mungkar dibedakan nggak dalam agama itu? Tidak dibedakan. Mau pemimpin mau rakyat, kalau berbuat mungkar tidak dibedakan. Nabi sendiri mengatakan, lau saraqat Fatimatu bintu Muhammad, seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Tidak dibedakan. Sama dalam hukum. Sekarang kalau ada kemungkaran, apa ajaran dari agama kita? Man ra'a minkum munkaron. Ini hadis ini. Siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Hendaknya dia merubah dengan tangannya. Siapa yang merubah dengan tangan? Ayah di rumah. Pimpinan pemerintahan di wilayahnya, lurah di desanya, camat di kecamatannya, bupati di kabupatennya, gubernur di wilayah provinsinya, presiden di wilayah negaranya, raja di wilayah kerajaannya, amir di wilayah keamirannya. Fa'ilam yastati, kalau dia tidak mampu merubah dengan tangan karena tidak punya kekuasaan, dia bukan bapak kepala rumah tangga, dia bukan kepala rumah tangga yang tertulis di KK, dia hanya anak atau menantu, ya jangan rubah dengan tangan, kita bukan kepala, tapi kita rubah dengan fabilisani, dengan lisannya, kita beritahu, kita nasihati dengan baik. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu merubah dengan lisan, fabiqalbihi, maka merubah dengan hati. Wadaka at'aful iman, merubah dengan hati itu dah selemah-lemahnya iman. Ada anjuran untuk demonstrasi di sini? Ada anjuran? Yang sekarang ini katanya mahasiswa di Jakarta rame. Ada anjuran para jamaah? Tidak. Nanti kalau tidak disiarkan oleh TV, katanya TV memihak pemerintah. Keburukan itu tidak boleh disiarkan para jamaah. Kalau kebaikan itu disiarkan. Kalau keburukan jangan disiarkan. Jangan disebarluaskan. Dalam Islam harus ditutup pintu-pintu menuju keburukan. Seandainya Jakarta rame, tidak sampai merembet kemana-mana. Betul nggak dulu? Nggak merembet. Jangan tahun 98 ketika Pak Harto diturunkan, 98 ya. Pare adem aja Mbak, saya yang pasar, yang macul ya macul, walaupun ada krisis ekonomi, tapi adem ayam. Saya yakin di Mojokerto juga adem ayam, yang kerja tetap kerja, yang ke masjid, muadzin tetap mengumandangkan adzan. Iya, karena dulu belum zaman medsos, tidak ada yang ditakut-takuti. Sekarang zaman medsos itu kadang-kadang orang menjadi gampang takut, kena sindrom apa itu? Sembuh lah pokoknya sindrom, ketakutan berlebihan.
Ya Allah. Tidak perlu begitu. Ayo, ya kita lihat Pak. Setelah 2024 ini, antum berdoa, ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang bertakwa kepadamu ya Allah. Sehingga nanti pemimpin 3 itu kalau memang calonnya 3, akan dijadikan bertakwa semua oleh Allah. Supaya nanti kalau terpilih salah satunya, tetap yang bertakwa. Tapi kalau kita caci maki, hasilnya juga apa? Pemimpin hasil caci maki. Na'udzubillahi min dzalik. Bukankah kalau kita berdoa, malaikat-malaikat akan mengaminkan doa-doa kita? Kalau kita berdoa yang buruk, kembalinya keburukan itu akan kepada diri kita masing-masing. Dulu, ibundanya Syekh Sudes, Ummu Abdurrahman namanya. Ibundanya Syekh Sudes. Syekh Sudes itu Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid Nabawi, Syekh Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais. Taib. Itu dulu ketika masa kecilnya Syekh Sudes ya, masih anak-anak begini, itu nakalnya luar biasa Syekh Sudes itu. Nakal. Suka ngurat-ngarit apa dan seterusnya. Namanya anak kecil, apalagi anaknya orang Arab tuh lumayan aktif dibandingkan anaknya orang Indonesia. Tapi ibunya ini orang yang beragama, orang ngerti. Orang yang solihah, wanita solihah. Setiap Sudes kecil, ya, saya sudah kecil itu nakal, didoakan, mudah-mudahan kamu menjadi imam Masjidil Haram. Jadi marah sambil apa? Mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Lah kita bocah dedel bener. Bocah gak kena diatur, tidak bisa diatur betul. Tapi kalau bocah, insya Allah kena diatur, kira-kira bisa gak marah gitu? Bocah kok kena diatur, bisa gak kira-kira? Seperti Ummu Sudes gitu. Akhirnya hasilnya Syekh Sudes oleh Allah dimudahkan menjadi imam Masjidil Haram. Presidennya dua masjid suci. Jadi presidennya Syekh Sudes itu 2 masjid suci. Beliau itu setingkat menteri, gajinya setingkat menteri, Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais. Maka mari para jemaah kita perbaiki diri ya insyaallah. Enggak usah khawatir. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman insyaallah taala. Siapapun pemimpin kita doakan mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Jangan dicaci maki. Karena kalau dia buruk, hasilnya kembali kepada rakyat. Tapi didoakan dengan doa-doa yang baik. Imam Ahmad pernah berkata kepada murid-muridnya, andaikan aku, kata Imam Ahmad, saya lupa ucapannya ya, tapi kurang lebih maknanya begitu. Andaikan aku memiliki satu doa yang mustajab di sisi Allah, akan aku gunakan doa itu untuk mendoakan kebaikan buat pemimpin. Kenapa ya Imam? Sebab kalau pemimpin itu baik, kebaikannya dirasakan di seluruh negeri. Kalau doa itu untuk diri saya, kebaikannya hanya saya rasakan dan anak cucu saya saja, tapi tidak dirasakan oleh sebanyak manusia. Masya Allah. Bisa seperti Imam Ahmad mendoakan kebaikan, Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah kondisi pemimpin-pemimpin kami. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina, dan seterusnya. Misalnya panjenengan di warung, ada orang bilang, lurahmu ijan, misalnya, wah insya Allah lurah kuwi apik wong ya. Itu nanti dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlaknya. Ada ini nyata ini, lurah pemabuk sekarang sudah tobat. Ada. Bukan tidak ada para jemaah. Lurah sebelumnya pemabuk, lurah loh. Mbah lurah mabuk ya piye? Pantas gak ya kira-kira? Tapi sekarang tobat. Maka perlu kita memanfaatkan doa-doa terbaik kita untuk pemimpin-pemimpin kita. Selain kita juga berdoa kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin. Ini para jemaah bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat materi pada malam hari ini. Intinya ajaran Rasulullah itu tidak gulu, tidak ekstrim, tengah-tengah ya ajaran Rasulullah SAW. Dan saya berikan contoh tadi ya, bapak-bapak yang sering pakai jubah ya, mijing sarungan loh nggih, sarungan kopiah hitam. Lek gong iso tuku, lek gak iso tuku tak tukok nih sampean. Loh gak apa-apa, sekali-kali ustadznya sedekah ning jamaah, ojo njaluk sedekah kok jamaah terus. Sekali-kali toh. Iya, ustadz membelikan muridnya jamaahnya, enggak apa-apa ya, tapi jo kabeh njaluk rek. Ya gantian. Setiap bulan satu-satu saya masih bisa lah nukokne kopiah ya. Iya. Jadi jangan gulu. Yang pakai kopiah begini juga jangan gulu, gantian. Besok beli jubah ya, belum punya jubah beli jubah. Beli celana sirwal yang lebar, jangan celana yang ketat membentuk aurat. Demikian. Supaya kita tidak gulu. Kadang gulu itu bisa berawal dari penampilan, Pak. Bisa berawal dari apa? Penampilan. Sikap ekstrim itu bisa berawal dari apa? Penampilan gitu. Akhirnya gulu dia. Demikian bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.